Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta iman sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik semuanya yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menyelokkan tentang tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik itu tanaman yang tumbuh dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Jadi tanaman hidroponik itu tumbuhan yang hidup di air tanpa menggunakan tanah yang disokong dengan nutrisi. Jadi tumbuhan hidroponik itu tumbuh menggunakan nutrisi. Kelebihan dari tumbuhan hidroponik itu sendiri, yang pertama itu tidak memakan tempat. Jadi kita menanam di depan rumah, di teras rumah itu sudah bisa. Yang kedua lebih efisien. Biasanya kan kalau tumbuhan ditanam di tanah itu kan setiap pagi dan sore kan itu menyiram. Nah, jika kita menanam tumbuhan hidroponik, kita tidak perlu menyiram setiap hari. Yang kedua itu lebih hemat air. Karena tumbuhan hidroponik ini misal kalau masih kecil seperti ini itu tidak menghisap air terlalu banyak. Misal seperti kotakan itu dapat bertahan hingga 2 hari sampai 3 hari. Yang ketiga, tanaman hidroponik ini itu lebih bersih daripada tanaman yang ditanam di tanah. Karena tanaman hidroponik ini tidak menggunakan pestisida seperti yang biasa digunakan untuk di tanaman tanah. Yang terakhir, tanaman hidroponik ini harganya juga cukup mahal, dan juga yang paling penting itu harga dari tanaman hidroponik itu stabil, tidak seperti tanaman yang biasa ditanam di tanah yang memang biasanya juga mahal, tetapi penurunannya juga cepat, tidak stabil seperti tanaman hidroponik ini. Untuk selanjutnya bagaimana kita cara menanam tanaman hidroponik, kita langsung saja ke materinya yang sangat luar biasa. Mas Ageng Hidroponik, kami persilahkan. Sebelumnya selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga di pagi hari ini yang cerah kita bisa sedikit belajar atau menimba ilmu tentang pertanian modern, yaitu hidroponik. Apa itu hidroponik? Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa melihat secara langsung bagaimana cara penanaman dan perawatan tentang tanaman hidroponik, yaitu yang terutama di sini kita produksi sayuran. Sebenarnya untuk hidroponik sendiri itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 2 kata, hidro dan ponos. Nah, hidro sendiri berarti air, dan ponos sendiri berarti tanaman. Jadi kita budidaya tanaman berasal menggunakan media air. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanah, kita cukup mengatur bagaimana untuk aliran air. Nah, di samping itu, selain air kita juga menggunakan pupuk nutrisi, pupuk atau nutrisi yang berupa abemik yang kita campur di tandon air seperti ini. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat. Nah, ini kita untuk perawatan hidroponik kita cukup
menambah air dan menambah nutrisi dalam tandon air. Jadi kenapa dikatakan sayuran hidroponik kok bebas pestisida kimia? Karena dengan keadaan tanaman seperti ini itu tanpa menggunakan semprotan pestisida kimia, sehingga bisa dijamin untuk sayuran hidroponik ini bebas pestisida kimia. Nah, untuk dalam yang sekarang ya, zaman sekarang ini banyak yang menggunakan pestisida kimia. Nah, untuk sayuran hidroponik itu lebih cepat panen. Kenapa? Soalnya biasanya selada seperti ini itu umurnya kurang lebih 30 hari sudah bisa panen. 30 sampai 30 hari. 35 hari. Nah, selama ini hidroponik di mata mungkin pendapat masyarakat terlalu mahal untuk biayanya sekian. Nah, intinya hidroponik itu sekreatif kita untuk menanam tanaman dengan menggunakan media air. Jadi misalkan tidak perlu kita pakai peralon seperti ini juga bisa. Nah, ini bapak-bapak ibu bisa kita lihat, bisa memanfaatkan barang bekas. Nah, barang bekas ini dari styrofoam buah atau mungkin botol aqua mineral bekas bisa dimanfaatkan. Nah, ini salah satu jenis tanaman kangkung yang bebas pestisida kimia. Jadi mungkin nanti bapak-bapak ibu-ibu dari sini bisa mencoba di rumah untuk menggunakan barang bekas berupa botol air mineral atau mungkin bakul yang dikasih spon atau mungkin dikasih tisu basah atau mungkin dikasih kapas yang dibasahi lalu direndam sama air. Dengan menggunakan sistem hidroponik, bapak ibu bisa menanam berbagai macam jenis sayuran. Nah, selain itu, sayuran dari hasil menanam hidroponik mempunyai kualitas yang lebih bagus, dimana tadi sudah saya jelaskan untuk bebas pestisida kimia. Jadi kita aman untuk mengkonsumsi sayuran hidroponik, dan untuk harga jualnya lebih tinggi daripada sayuran konvensional yang ditanam. Kenapa? Soalnya untuk yang sayuran konvensional ditanam selama ini dia banyak menggunakan pestisida kimia. Sedangkan sekarang sudah mulai untuk cara hidup sehat, yaitu menggunakan kita olah sayuran sedemikian rupa untuk menjadi sayuran yang berkualitas, sehat dan segar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk perawatan sayuran hidroponik. Nah, terutama kita merawat itu hanya di tandon air. Jadi di sini ada tandon air yang berisi tentang soal air dan pompa, di mana pompa itu mempunyai fungsi dia untuk membuat sirkulasi air di tanaman, sehingga tanaman itu bisa menyerap air dan menyerap nutrisi yang ada di dalam tandon. Nah, air yang bagus digunakan untuk hidroponik yaitu air yang mempunyai ppm di bawah 100 ppm. Nah, kita dapat mengukur ppm itu dengan menggunakan TDS meter. Nah, ini TDS meter ini kita ukur untuk menentukan kadar air ada berapa ppm. Jadi untuk air yang bagus untuk yang digunakan untuk hidroponik itu di bawah 100 ppm. Nah, air di bawah 100 ppm itu dapat kita peroleh dari air hujan. Jadi ada air hujan, terus air tetesan AC, dan air dari pegunungan, atau biasanya itu ada air galon isi ulang yang harganya sekitar 4.000 5.000-an. Nah, itu kita bisa pakai. Misalkan bapak ibu mau belajar, pilihlah dulu dengan air yang bagus. Nah, jadi untuk tahap awal di tandon kita kasih air
Habis itu kita cek, misalkan air bakunya itu 100 ppm. Untuk pemberian pupuk awal nutrisi di tandon kita naikkan menjadi 500 ppm. Nah, 500 ppm itu dari mana? 500 ppm itu kita kasih nutrisi AB mix A sama B dengan perbandingan sama 1:1. Misalkan A 1 gelas, B juga 1 gelas. Nah, misalkan kita kasih AB mix-nya A 1 gelas, B 1 gelas dari air baku 100 ppm tadi, kita cek lagi dengan menggunakan TDS meter. Nah, misalkan 1 gelas A, 1 gelas B, kita cek udah naik menjadi 300 ppm. Nah, berarti untuk mencapai 500 ppm kita membutuhkan 2 gelas A dan 2 gelas B. Nah, setelah itu kita tambah, nanti kita cek lagi 500 ppm. Itu kurang lebihnya seperti itu untuk ukurannya. Itu untuk minggu pertama. Terus minggu kedua kita naikkan kadar airnya menjadi 700 ppm. Kurang lebihnya 700 ppm. Minggu ketiga kita naikkan lagi menjadi kurang lebihnya 900 ppm. Terus minggu keempat kita naikkan menjadi kurang lebihnya 1000 sampai 1200 ppm. Setelah itu bisa kita panen. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk memperoleh atau mendapatkan alat TDS meter ini mungkin agak susah ya. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang petani yang dulunya yang sebelumnya petani konven bisa menggunakan mungkin feeling Bapak Ibu sendiri soal tanaman, mungkin lebih profesional ya untuk tanaman konven. Jadi sebenarnya sama aja antara konven sama hidroponik. Misalkan di konven kalau terlalu banyak pemberian pupuk, ada efeknya di tanaman. Mungkin seperti daun kebakar, daun kering pinggirnya, atau mungkin layu. Nah, begitu juga dengan sayuran hidroponik, sama aja. Jadi misalkan ciri-cirinya, misalkan Bapak Ibu tidak pakai TDS, Bapak Ibu bisa melihat ke tanaman apabila kelebihan atau kekurangan nutrisi. Misalkan atau kelebihan nutrisi, ciri-cirinya untuk tanaman hidroponik, dia akan mengalami daunnya pinggirnya akan kebakar atau mungkin kering ya. Nah, itu ciri-ciri tanaman hidroponik atau sayuran hidroponik yang kelebihan nutrisi. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kalau kelebihan nutrisi, kita kurangi air yang di tandon yang sudah tercampur dengan nutrisi tadi, kebak air, kita simpan, nanti dapat kita gunakan untuk mengasih atau menambah lagi. Nah, yang kalau sudah kita kurangi, kita tambah dengan air baku atau air biasa. Jadi nanti ppm yang ada di dalam tandon akan turun. Nah, itu ciri-ciri kalau kelebihan nutrisi. Kalau kekurangan nutrisi, Bapak Ibu bisa lihat di daun mulai menguning. Nah, mulai menguning itu nanti cara untuk mengatasinya Bapak Ibu bisa ditambahi nutrisinya lagi, ditambah gitu, jadi dinaikkan. Nah, seperti itu sangat sebenarnya sama aja dengan sayuran konvensional yang ada di tanah untuk perawatannya. Cuma kalau di hidroponik kita tidak menggunakan pestisida kimia sama sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau diserang hama gimana? Nah, untuk sayuran hidroponik apabila diserang hama, kita bisa tanggulangi sebelumnya, kita bikin pesnap. Pesnap itu apa? Pestisida nabati. Nah, pestisida nabati bisa kita bikin sendiri dari daun-daunan yang mungkin kurang disukai dengan hama. Kita blender atau kita haluskan, kita campur air. Nah, dari airnya tersebut bisa kita semprotkan ke sayuran. Gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk merawat dan menanggulangi hama gimana untuk sayuran hidroponik. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu lain, monggo silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memanen sayuran hidroponik. Cukup gampang dan mudah sekali bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah,
Ini misalkan tanaman selada. Tanaman selada kurang lebihnya umur 30 hari sudah siap panen. Jadi tanaman hidroponik, sayuran, terutama sayuran hidroponik, dikenal kenapa kok dia mungkin lebih tahan layu. Nah, di sini misalkan kita panen seperti ini ada netpotnya dan kita cukup cabut. Nah, kita cabut, di sini ada netpot. Netpot ini bisa kita cuci kembali, kita pakai lagi nanti untuk menanam. Nah, dari hasil sayuran seperti selada ini misalkan, ini kenapa kok bisa, biasanya kita kemas menggunakan plastik. Nah, sayuran hidroponik, dari hasil sayuran tanaman hidroponik ini bisa tahan tidak layu 2 atau sampai 3 hari, dikarenakan kita dalam making atau membungkus kita turut sertakan rockwool. Rockwool itu sebagai media tanam. Nah, ini rockwoolnya masih ada dan dia ada akar, dan dimana sifat rockwool ini mempunyai sifat dia mudah menyerap air dan mudah mengikat air, sehingga meskipun ini sudah dikemas, dia akarnya akan tetap basah, Bapak Ibu. Nah, ini jadi media yang kita gunakan untuk tanaman hidroponik, kita menggunakan rockwool. Rockwool ini tadi kita, jadi nanti misalkan kita panen, kita jual sekalian, kita bungkus sama rockwoolnya, sehingga tidak usah masuk ke pendingin atau kulkas, sayuran hidroponik akan tetap segar. Cukup sekian, semoga ilmu yang sedikit saya tularkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.